Meski panen kritikan dari warga dunia nyata dan dunia maya, pertunjukan sound horeg di Kabupaten Mojokerto tetap berjalan. Kepala desa setempat berdalih acara digelar sampai pagi karena kerusakan pada sistem suara. Dentuman suara bass dari pengeras suara raksasa dan lagu-lagu dengan volume keras memecah keheningan subuh di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dini hari, waktu yang seharusnya digunakan warga untuk beristirahat serta bersiap ibadah salat subuh, justru terusik kerasnya suara speaker sound horeg. Tidak hanya warga sekitar yang mengeluh, video karnaval sound horeg keliling kampung yang diunggah di media sosial juga panen kritikan dari warganet. Selain menimbulkan polusi suara, karnaval sound horeg hingga pukul 4 pagi juga dianggap bukan budaya Indonesia. Kepala Desa Medali Miftahudin mengakui acara ini memang mengalami keterlambatan. Selain itu, genting atau bangunan rumah warga yang rusak akibat dampak dari kerasnya sound horeg juga sudah diperbaiki. Meski diwarnai kritikan, pihak desa menyatakan tetap akan menggelar acara serupa lewat persetujuan warga desa. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tidak hanya disambut petani, masuknya musim panen juga mengundang satwa liar datang hingga menggegerkan warga di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Warga pun panik saat melihat beruang berukuran besar dan menyebabkan 3 orang terluka. Warga berhamburan mengejar seekor beruang yang memasuki permukiman di Labuah Barulak, Nagari Sinurik, Talamau, Pasaman Barat. Namun usaha ini sia-sia karena beruang melawan menggunakan cakarnya hingga ia kabur. Sudah 2 hari warga mengetahui keberadaan beruang dan sudah ada 3 warga jadi korban penyerangannya. Seluruh korban menderita luka serius dan harus menjalani perawatan intensif. Usai kejadian, tim Resort Konservasi Wilayah 2 BKSDA Sumatera Barat juga sudah ke lokasi. Petugas masih melakukan penelusuran dan melacak jejak pelarian beruang tersebut guna mengantisipasi serangan susulan. Bahwasanya sore ini Hindu atau beruang madu telah berkeliaran di kampung. Kami masyarakat hari ini, sore ini masih memburu dan mengintai Hindu. Sementara itu, saat ini warga diimbau tidak beraktivitas di ladang meski musim panen sudah tiba. Diharapkan warga bisa menunggu hingga suasana dipastikan aman dari serangan beruang. Dari Pasaman Barat, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang akan belanja baju lebaran ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, waspadalah dengan aksi juru parkir liar yang mengetok pengunjung dengan tarif parkir yang fantastis. Razia preman berkedok juru parkir terus dilakukan meski kadang diwarnai perlawanan dan aksi kejar-kejaran. Pada ngapain? Abang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Setelah viral dan gencar petugas merazia preman berkedok juru parkir, lalu seperti apa kondisi kawasan trotoar Pasar Tanah Abang saat ini? Berikut laporan Amrina Rida. Ya pemirsa, titik kami melaporkan saat ini yakni di area jalan dan juga trotoar di dekat Pasar Tanah Abang Blok F.
ini biasanya sudah ramai dengan kendaraan-kendaraan yang terparkir, baik itu di trotoar ataupun juga di bahu jalan. Namun kalau kita lihat sekarang, di titik kami melaporkan saat ini, yakni di trotoar dan juga di bahu jalan, nampak kosong dan tidak ada kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun juga mobil yang terparkir. Yang terlihat hanyalah beberapa kendaraan-kendaraan milik petugas dinas perhubungan yang sedang melakukan penjagaan. Hal ini dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia rutin terhadap parkir-parkir liar dan juga juru parkir liar. Hal ini dikarenakan adanya imbas video yang sempat viral di media sosial yang menunjukkan adanya juru parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 hingga akhirnya dilakukanlah adanya razia rutin dan membuat area di Pasar Tanah Abang sekarang sudah lebih rapi. Dan kita juga bisa lihat pemirsa bahwa selain ada petugas juga sudah ada mobil dari Dinas Perhubungan, mobil derek yang distanbykan yang tentunya difungsikan untuk menderek adanya kendaraan-kendaraan yang masih terjebak ataupun juga terlihat melakukan parkir liar di area Pasar Tanah Abang Blok F ataupun juga di titik lain di area Pasar Tanah Abang. Pemirsa, permasalahan berkaitan dengan parkir liar ini memang tidak ada habisnya di area DKI Jakarta. Dan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pun didesak oleh pihak DPRD DKI Jakarta untuk segera memberlakukan adanya peraturan yang tegas untuk bisa memberikan denda terhadap penyelenggara parkir liar hingga Rp20 juta. Tentunya kita harapkan nanti akan ada kebijakan yang lebih lanjut lagi agar masyarakat yang melakukan aktivitas di area Tanah Abang dan juga di sekitar titik di arah Jakarta ini bisa melakukan aktivitas dengan aman dan juga nyaman tanpa harus terganggu dengan adanya praktik-praktik parkir liar seperti yang biasanya terjadi. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, iNews melaporkan. Untuk menjaga kesucian dan ketenangan selama bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Jakarta menutup sementara tempat hiburan malam dan panti pijat. Bila pengelola melanggar, maka bersiap sanksi tegas menanti. Memasuki bulan Ramadan, pemerintah Jakarta menerbitkan aturan khusus bagi tempat hiburan dan diskotik. Dalam pengumuman nomor E0038 PW0102 tahun 2026, sejumlah usaha hiburan diwajibkan tutup sementara atau diatur secara spesifik. Klub malam dan diskotik, sauna serta rumah pijat, arena permainan ketangkasan khusus dewasa, dan bar yang tidak menyatu dengan hotel bintang harus sementara berhenti beroperasi. Penutupan berlaku sejak 1 hari sebelum Ramadan hingga 1 hari setelah hari kedua Idul Fitri. Namun tidak seluruh usaha ditutup total. Tempat usaha yang berada di Hotel Bintang 4 misalnya dan 5 atau di kawasan tertentu masih bisa beroperasi dengan pembatasan jam serta syarat tertentu. Di antaranya lokasi usaha tidak boleh berdekatan dengan permukiman, rumah ibadah, ataupun sekolah atau rumah sakit. Pelaku usaha diminta mematuhi aturan sejak awal agar tidak terkena sanksi. Apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi diberikan bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian usaha sementara, hingga pencabutan izin usaha atau TDUP. Pemerintah berharap agar pengelola mematuhi aturan ini agar kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun di sisi lain, masyarakat juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Karyawan dan pengunjung kedai kopi di Kemang, Jakarta Selatan babak belur setelah dianiaya sekelompok orang. Tidak terima atas perbuatan pelaku, 2 pengunjung perempuan membuat laporan polisi. Sejumlah orang tiba-tiba menyerang karyawan dan pengunjung di sebuah kedai kopi di Kemang, Jakarta Selatan. Mereka mengacak-acak ruangan kedai kopi serta menganiaya karyawan serta pengunjungnya baik laki-laki maupun perempuan. Diduga pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Beberapa karyawan serta pengunjung babak belur di sekujur tubuh mereka. Tak terima atas penganiayaan yang dialami, 2 korban perempuan kemudian melapor ke polisi. Ini bukti-buktinya kita sudah melapor dan ada sudah bukti kami visumnya agar segera bisa ditindaklanjuti dan pelaku tersebut bisa cepat ditangkap dan mendapat hukumannya. Kasus penganiayaan kini diselidiki Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan.